Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, tadi alhamdulillah saya Prof. Muti, Bu Sri Mulyani, Menteri Pan-RB, Menteri PU, Mendagri, Kepala BPS, bersama-sama melaporkan kepada Bapak Presiden tentang penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan tahun 2025-2026. Alhamdulillah berkat kolaborasi kerjasama dengan menteri-menteri yang ditunjuk oleh Presiden, ya akhirnya Sekolah Rakyat bisa dimulai tahun ini. Yang sudah berjalan sejak tanggal 14 Juli adalah di 63 titik. Yang setiap hari sampai sekarang kita terus evaluasi dalam masa MPLS ini. Nah, kemudian insya Allah kami juga melaporkan dalam minggu ini atau paling lambat minggu depan akan dimulai juga pembelajaran di 37 titik. Dari 100 titik itu akan menampung 99.000 lebih, 9.700 siswa lebih. Ya, kemudian di bulan September insya Allah nanti akan dimulai di 59 titik. Dari 190 titik penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan tahun 2025 itu bisa menampung kurang lebih sekitar 15.000 siswa sekolah rakyat dan melibatkan lebih dari 2.000 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan lainnya seperti wali asrama, wali asuh, dan lain sebagainya. Saya ingin berterima kasih kepada Prof. Muti yang bersama kami sejak awal mendampingi, khususnya untuk rekrutmen guru dan juga kurikulum. Dua-duanya ini ditangani dengan baik, tepat waktu, sehingga kita bisa memulai pembelajaran tahun ini. Kami juga terima kasih kepada Mendagri yang mengkoordinasikan gubernur, bupati, wali kota, sehingga gedung atau sarana prasarana yang dibutuhkan bisa dipenuhi dengan baik pula. Terima kasih kepada Menpan RB yang telah menyusun satu regulasi untuk keperluan penyelenggaraan pembagian untuk penempatan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan yang lain. Sementara untuk Mensesnek menyiapkan regulasi-regulasi yang dibutuhkan dan sekaligus ikut mengkoordinasikan secara langsung. Pak Seskap ditugaskan untuk ngawal di lapangan dan alhamdulillah juga sudah bisa bekerja dengan baik. Sementara Kepala BPS, karena yang bisa sekolah di sekolah rakyat ini basisnya adalah berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional, dalam hal rekrutmen siswa dikawal penuh oleh BPS. Kementerian PU menyiapkan sarana dan prasarananya. Semuanya sudah kami laporkan ke Presiden dan insya Allah Presiden jika nanti cocok waktunya akan memberikan pembekalan secara langsung kepada para kepala sekolah dan guru. Lalu pada saatnya nanti kalau semuanya sudah siap, insya Allah Presiden akan meluncurkan secara langsung proses pembelajaran sekolah rakyat tahun ini. Nah, untuk itu kami mohon penambahan dari Prof. Muti, silakan Prof. Baik, terima kasih. Saya hanya menambahkan bahwa secara akademik pelaksanaan sekolah rakyat ini sudah berjalan sesuai dengan kurikulum yang kami siapkan, termasuk juga modul-modul pembelajaran yang dipakai di sekolah rakyat, dan kemudian untuk pelaksanaannya juga kami terus bersinergi sehingga pada masa-masa ini MPLS di sekolah rakyat alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat terus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian tambahan saya untuk sekolah rakyat. Terima kasih ya. Saya juga terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, yang juga mengawal kami sejak awal dari sisi anggaran dan semuanya sudah bisa didukung dengan baik. Tentu kami berharap pelaksanaannya nanti ini bisa berjalan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan harapan Bapak Presiden. Ada yang tanya, silakan. Silakan.
anggarannya sudah disusun bersama Kementerian Keuangan dan sudah disetujui DPR untuk operasional tahun ini. Jadi sudah selesai semua. Nah, tinggal sekarang pelaksanaannya yang kita kawal sekarang ini pelaksanaannya. Mulai pengadaan barang yang harus sesuai dengan ketentuan, jangan ada yang menyimpang karena ini memang dari awal pesan dan arahan dari Bapak Presiden bahwa keseluruhan tata kelola dari penyelenggaraan sekolah rakyat ini harus sesuai ketentuan dan tidak ada penyimpangan. Ya sudah kita mulai ya untuk sarana prasarana langsung ditangani oleh Kementerian PU, sementara untuk operasionalnya ditangani oleh Kementerian Sosial. Misalnya untuk gaji guru, gaji tenaga kependidikan, pengadaan laptop, pengadaan seragam dan lain sebagainya ini dikelola oleh Kementerian Sosial. Yang dianggarkan dalam APBN sekolah rakyat berapa ya Pak? Untuk tahun ini 1,1 lah triliun. Berapa sekolah rakyat Pak? 159. Ya nanti kita lihat ya, nanti kita lihat kondisinya. Yang jelas ini menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana. Untuk 159 titik itu, insya Allah bisa menampung lebih dari 15.000 siswa. Nanti pada akhirnya. Pak, dari 1,1 yang udah realisasinya berapa ya Pak? Wah, saya belum update ya, tetapi ya belum banyak insya Allah. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan komputer, pengadaan laptop dan untuk seragam. Selebihnya ya untuk permakanan dan lain-lainnya. Saya nambahkan sedikit di luar sekolah rakyat. Tadi saya melaporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan persiapan tes kemampuan akademik untuk kelas 12 di tahun ini di bulan November, dan alhamdulillah tadi Pak Presiden telah menyetujui untuk pelaksanaan tes kemampuan akademik untuk kelas 12 yang insya Allah kita mulai pada bulan November tahun 2025 ini. Saya kira itu tambahan saya, terima kasih. Terima kasih ya.